Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Dead Boy Detective. Series ini akan mengisahkan tentang kedua detektif yang bertugas sebagai pemburu iblis, arwah gentayangan, monster mengerikan, dan yang lainnya. Series ini terdiri dari 8 episode. Namun, karena ceritanya sedikit rumit dan butuh penjelasan lebih mendetail, maka saya akan membaginya menjadi 2 part. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan kedua orang bernama Edwin dan juga Charles yang merupakan seorang detektif pemburu iblis. Mereka berdua sedang menjalankan pekerjaan dengan menangkap seorang iblis yang hidup semenjak Perang Dunia Pertama. Mereka berdua pun lalu memancing iblis itu dengan melewati cermin yang bisa menuju ke sebuah tempat. Merasa jika tempat yang mereka datangi bukanlah tujuan mereka, Edwin pun mengajak Charles untuk mencari cermin lagi dan melewatinya. Akhirnya, mereka berdua pun tiba di sebuah ruangan yang merupakan kantor mereka. Mereka berdua lalu mengambil sebuah alat yang bertujuan untuk mengembalikan iblis itu ke neraka. Charles lalu berusaha untuk menahannya, sedangkan Edwin membacakan sebuah mantra yang bertujuan untuk menumbuhkannya dan memanggil malaikat dari akhirat. Tak lama kemudian, datanglah malaikat utusan dari akhirat yang disebut sebagai Death yang langsung membawa iblis itu ke neraka. Di samping itu, Charles bersama Edwin langsung bersembunyi di balik dinding seakan mereka juga takut dengan malaikat yang datang. Setelah beberapa saat, iblis itu pun akhirnya dibawa pergi oleh malaikat yang menjemputnya. Charles bersama Edwin pun merasa sangat senang sebab pekerjaan mereka sudah selesai. Mereka pun lalu menunggu klien lainnya barangkali ada yang membutuhkan jasa mereka. Ternyata, Charles bersama Edwin sendiri juga sudah tewas dan menjadi agen detektif yang dikhususkan untuk para arwah atau hantu yang membutuhkan pertolongan mereka. Dari situlah, mereka menamai agen detektif ini dengan sebutan Dead Boy, atau yang artinya anak lelaki yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, datanglah hantu atau arwah dari seorang anak kecil bernama Emma yang meminta tolong kepada mereka. Emma menjelaskan bahwa dia mempunyai seorang teman cenayang atau manusia yang bernama Kristal yang bisa melihat dirinya. Namun, akhir-akhir ini, temannya itu bersikap sangat aneh seakan dirasuki oleh iblis. Emma pun lalu menawarkan gaji atau imbalan yang cukup tinggi apabila mereka berdua bisa menyelamatkan temannya agar hidup seperti semula. Charles bersama Edwin pun langsung menyetujuinya. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengetahui tentang sosok apakah yang merasuki teman dari Emma ini. Setelah sudah melakukan penyelidikan, Edwin pun membaca sebuah buku mantra yang cocok untuk mengeluarkan iblis itu di dalam tubuh dari Kristal. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah siap untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Di dalam kereta api, Charles bersama Edwin pun langsung melakukan ritual dengan menggambar sebuah simbol mantra dan memasukkan kristal ke dalamnya. Pada akhirnya, iblis itu pun berhasil dikeluarkan. Kristal yang kembali sadar, dia pun lalu bertanya kepada Charles dan juga Edwin tentang di mana dia dan apa yang terjadi. Kristal mengalami amnesia, tak mengingat apapun bahkan masa lalunya. Merasa tak tega, Charles pun memutuskan untuk membawa Kristal ke rumah mereka. Charles juga menjelaskan bahwa mereka ini adalah agen detektif pemburu iblis. Mereka berdua juga telah mati beberapa puluh tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Kristal bersikap biasa saja sebab dia sudah terbiasa bertemu dengan para hantu maupun iblis. Charles lalu mengajak Kristal untuk jalan-jalan ke tengah kota, barangkali itu bisa mengembalikan ingatannya. Di saat tengah berjalan, Charles ditanya oleh Kristal bagaimana mereka bisa ada di dunia ini. Bukankah para arwah sudah mati akan dibawa ke akhirat? Charles pun lalu menjawab bahwa dia bersama Edwin melarikan diri dari neraka. Sebab itulah dia bisa berada di dunia ini. Di samping itu,
Semua orang yang ada di jalanan pun menganggap Crystal adalah orang gila yang berbicara sendiri sebab mereka yang tak bisa melihat wujud dari Charles. Saat kembali pulang, ingatan dari Crystal belum juga pulih. Edwin lalu mengabarkan kepada Charles bahwa mereka mendapatkan tugas untuk mencari seorang anak manusia bernama Becky yang rumornya diculik oleh iblis. Ketika Crystal melihat foto dari Becky yang hilang itu, dia pun memiliki penglihatan dan mengatakan bahwa anak itu berada di sebuah ruangan gelap dan ada ular besar di sana. Merasa jika Crystal bisa berguna di pekerjaan mereka, Charles bersama Edwin pun langsung mengajaknya. Mereka pun lalu menaiki sebuah kapal dan menuju ke rumah orang tua dari Becky. Apabila Crystal tak ikut, mereka bisa langsung berteleportasi melewati cermin yang merupakan jalan pintas dari semua makhluk supranatural. Sebelum mendatangi rumah dari Becky, Crystal mencari sebuah kontrakan terlebih dahulu sebagai tempat tinggalnya sementara. Crystal lalu menemukan kontrakan dengan harga yang agak miring di sebuah toko daging. Pemilik kontrakan itu bernama Jenny. Do you have the rent on you? Setelah itu, barulah mereka mendatangi tempat tinggal dari Becky untuk mencari tahu tentang siapa yang menculiknya. Charles bersama Edwin lalu menyamar menjadi petugas kepolisian agar bisa dilihat oleh orang tua dari Becky. Mereka berdua lalu menanyai orang tua dari Becky mengenai anaknya sebelum menghilang. Di samping itu, Crystal kembali mengalami penglihatan bahwa yang menculik Becky bukanlah sosok iblis, melainkan seorang penyihir. Mendengar hal itu, Charles bersama Edwin pun merasa sedikit ragu sebab penyihir lebih sulit dikalahkan daripada sosok iblis. Ketika Crystal bersama Charles dan juga Edwin tengah berbincang di sebuah bar, ia pun tiba-tiba berada di alam lain dan diperlihatkan seorang pria yang merupakan iblis yang merasuki Crystal sebelumnya. Iblis itu mencoba merayu Crystal agar dia diizinkan lagi untuk masuk ke dalam raganya. Beruntungnya, Charles berhasil menyadarkannya. Namun, Crystal tiba-tiba pergi dari sana dengan rasa takut yang membuat Charles bersama Edwin pun merasa bingung. Charles pun langsung mengejarnya sedangkan Edwin pergi ke tempat lain untuk mencari informasi. Di sebuah tempat, diperlihatkan Edwin yang mengancam seekor kucing agar menunjukkan tentang di mana rumah dari penyihir di kota ini. Kucing itu pun terpaksa menunjukkannya karena dia yang disiksa oleh Edwin. Sementara itu, Charles yang mengejar Crystal, dia pun berusaha menenangkannya dan menyuruhnya untuk menceritakan tentang apa yang terjadi. Crystal pun masih diam saja dan ingin kembali ke kontrakannya. Setibanya di dalam kamar, Crystal pun mengatakan bahwa sedikit ingatannya kini telah kembali dan ia mengalami amnesia karena ingatannya dicuri oleh pacarnya. Crystal lalu menceritakan bahwa di masa lalu ia mempunyai pacar bernama David yang dikiranya adalah manusia. Tak disangka, David adalah sosok iblis yang menyamar yang kemudian mengambil raganya. Tak lama kemudian, datanglah Edwin yang memiliki kabar bahwa dia sudah mengetahui tentang di mana rumah dari penyihir yang menculik Becky. Mereka bertiga pun lalu menyusun rencana untuk pergi ke rumah dari penyihir itu. Mendengar Crystal yang berbicara seorang diri layaknya orang gila, Jenny pun langsung mendatanginya dan menyuruhnya agar masuk ke kamarnya. Esok harinya, mereka pun langsung pergi ke rumah dari penyihir yang mereka cari. Setibanya di sana, Edwin menyuruh Crystal untuk menunggu di luar sebab penyihir itu bisa mendeteksi keberadaan dari manusia. Di dalam rumah penyihir itu, Edwin mencoba mencari tahu tentang di mana ruangan dari penyihir itu menyembunyikan Becky. Di sana juga terdapat burung gagak yang merupakan hewan peliharaan dari penyihir itu. Ketika membuka sebuah pintu kecil di dalam dapur, Edwin pun akhirnya menemukan ruangan dari Becky berada. Edwin yang turun ke bawah pun lalu menyuruh Charles untuk menurunkan sebuah tali dan menariknya dari atas. Di samping itu, Crystal melanggar perintah dari Edwin dengan mendatangi mereka. Baru beberapa langkah, penyihir pun tiba-tiba muncul dan mengenalkan namanya yang bernama Esther. Crystal pun lalu terkena sihirnya yang membuatnya tak bisa bergerak. Esther lalu bertanya tentang apa yang dicari Crystal di rumahnya. Tak lama kemudian,
datanglah Charles bersama Edwin yang langsung menyelamatkan Crystal. Ketika Esther tengah lengah, Crystal pun langsung melakukan penglihatan terhadap Esther dengan menyentuhnya. Hal ini pun membuat Esther merasa kesakitan. Esther lalu kembali ke rumahnya dan berjanji akan membalas dendam kepada mereka. Kini, tugas mereka untuk menemukan Becky pun sudah selesai. Charles bersama Edwin pun merasa sangat senang karena bisa menyelesaikan tugas kali ini. Sementara itu, di akhirat, Charles bersama Edwin menjadi target pencarian berikutnya karena mereka berdua yang kabur dari neraka. Kembali ke Charles dan yang lainnya, ketika mereka telah memutuskan untuk pulang dengan menaiki sebuah kapal, tiba-tiba terdapat ratusan kucing yang sudah menunggu mereka. Kucing-kucing itu menunjukkan raut wajah marah dan mengatakan bahwa raja mereka menunggu Edwin. Saat tiba di sebuah tempat, terdapat raja kucing yang sudah menunggu Edwin. Edwin langsung ditanya oleh raja kucing mengapa dia mengancam bawahannya sebelumnya. Edwin pun meminta maaf dan beralasan bahwa dia hanya ingin mencari informasi. Charles bersama Crystal yang mendengarnya pun langsung merasa terkejut dan tak menyangka jika Edwin mengancam sosok kucing untuk mencari informasi tentang penyihir. Edwin pun lalu meminta maaf kepada Charles bahwa dia terpaksa melakukan hal itu agar mempermudah pekerjaan mereka. Raja kucing pun lalu mengatakan bahwa Edwin harus menerima hukuman darinya. Hal ini sesuai peraturan yang berlaku di dunia kucing. Raja kucing pun lalu membawa Edwin ke sebuah dimensi lain di mana hanya ada mereka berdua. Raja kucing lalu menyentuh tangan dari Edwin yang kemudian langsung muncul sebuah gelang berlogo kucing di tangannya. Raja kucing itu menjelaskan bahwa Edwin tak akan bisa pergi dari kota ini. Ia juga tak bisa berteleportasi melewati cermin. Cara satu-satunya untuk melepaskan gelang itu adalah dengan menghitung semua kucing yang ada di kota ini. Setelah kembali ke dunia nyata, Charles pun bertanya kepada Edwin tentang apa yang terjadi. Edwin pun menjelaskan semuanya tentang hukuman yang diberikan oleh Raja Kucing kepadanya. Edwin merasa sangat menyesal sebab karena dirinya, mereka harus tinggal di kota ini hingga ia berhasil melepaskan gelang di tangannya. Charles selalu memiliki ide untuk pergi ke toko magic yang ada di kota ini. Crystal pun memilih tak ikut sebab ia yang merasa lelah dan butuh istirahat. Edwin bersama Charles pun menemukan toko magic di tengah kota yang dijaga oleh seorang pria bernama Mick. Dia merupakan reinkarnasi dari anjing laut. Charles mencoba bertanya apakah ada alat yang bisa melepaskan gelang di tangan dari Edwin. Mick pun menjawab bahwa gelang itu adalah sihir yang hanya bisa dilepas oleh pemiliknya. Mendengar hal itu, Edwin pun memutuskan untuk kembali pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Thanks. Tak lama kemudian, datanglah Esther yang ingin membeli beberapa ramuan yang bisa mengubah hewan menjadi wujud manusia. Esther juga bertanya tentang apa yang terjadi dengan kedua pria barusan. Mick menjawab bahwa salah satu pria itu terkena sihir yang membuatnya tak bisa pergi dari kota ini. Mendengar hal itu, Esther pun merasa sangat senang. Beralih ke Crystal, seorang wanita bernama Nico yang merupakan penghuni kontrakan di sebelahnya pun tiba-tiba pingsan di hadapannya dan mengalami mimisan. Ketika dia memanggil seorang dokter untuk memeriksanya, tak ada penyakit apapun di tubuhnya. Dokter itu pun menyimpulkan bahwa Nico mungkin saja kurang beristirahat. Saat Charles bersama Edwin telah kembali, mereka berdua pun bertanya kepada Crystal tentang apa yang terjadi. Crystal pun menjawab bahwa seorang wanita di kontrakan sebelahnya tiba-tiba pingsan di hadapannya. Tak lama kemudian, Nico kembali bangkit dengan sikap yang sangat aneh. Melihat hal itu, Charles pun teringat sesuatu dan berniat pulang ke rumahnya dan mengambil buku mantranya. Di dalam buku itu, ada ciri-ciri yang sama dengan perilaku dari Nico. Menurut buku itu, Nico terinfeksi oleh parasit paranormal yang memasuki tubuhnya. Sementara itu, Crystal berusaha menanyai Nico tentang apa yang dirasakannya. Nico pun menjawab bahwa dia sering tak sadarkan diri selama ini. Ia juga mengalami muntah cairan aneh dan juga mimisan. Informasi itu pun lalu disampaikan Crystal kepada Edwin dan juga Charles. Karena Nico tak bisa melihat Edwin dan juga Charles,
Edwin pun menyuruh Crystal untuk menanyai Nico tentang apa yang dilakukannya sebelumnya. Nico pun lalu menjawab bahwa beberapa bulan yang lalu, ia mendatangi sebuah hutan suci yang tertulis di buku mitos. Rumornya, tempat itu dihuni oleh kaum peri yang bisa mengabulkan permintaan. Akan tetapi, sepulangnya dari sana, ia merasakan hal aneh di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Nico kembali bersikap aneh dengan pergi ke depan toko daging dari Jenny. Semua orang yang ada di sana pun langsung mengalihkan perhatiannya kepada Nico. Melihat hal itu, Edwin bersama Charles pun menyimpulkan bahwa Nico terinfeksi parasit dari peri yang memakan perhatian manusia. Sementara itu, di akhirat, Nike yang merupakan malaikat penjemput para arwah dan juga iblis, dia pun mengajukan kepada atasannya untuk menangkap Edwin dan juga Charles yang kabur dari neraka. Atasannya pun tak mengizinkannya sebab masih banyak arwah yang harus mereka jemput. Mendengar hal itu, Nike pun langsung merasa emosi. Beralih ke Charles dan juga Edwin, ketika mereka sudah tiba di hutan yang diceritakan oleh Nico, mereka pun langsung menyusuri hutan itu untuk mencari tahu tentang peri apakah yang merasuki Nico. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui cara mengeluarkan peri itu di dalam tubuh dari Nico. Ketika berada di tengah hutan, Charles bersama Edwin pun merasa terkejut setelah melihat banyak sekali tengkorak di sana. Tengkorak-tengkorak itu tak lain adalah korban dari para peri. Edwin pun lalu bertanya kepada Charles apakah dia merasakan energi negatif yang ada di tempat ini. Charles pun langsung menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, diperlihatkan Crystal yang mencoba menjaga Nico karena dia yang semakin bersikap sangat aneh. Crystal pun berharap agar Charles bersama Edwin segera pulang. Kembali ke tengah hutan, Edwin pun menemukan simbol kuno di tempat itu yang merupakan cara penyegelan dari peri di tempat ini. Charles yang tak paham tulisan kuno, ia pun bertanya kepada Edwin tentang apa artinya. Edwin mengatakan bahwa cara menyegel peri yang ada di tempat ini yaitu dengan sebuah guci. Sialnya, Charles malah menghancurkan guci itu ketika melihat sosok tengkorak yang kembali hidup. Mereka berdua pun hanya membawa beberapa pecahan dari guci itu dan langsung kembali pulang. Setibanya di kontrakan, Edwin pun menemukan cara untuk mengeluarkan peri itu sesuai di bukunya. Cara satu-satunya yaitu dengan merayunya. Charles selalu menggunakan toples miliknya yang ia masuki serpihan guci sebelumnya sebagai wadah dari peri nantinya. Ia pun berharap agar toples ini bisa berhasil untuk menyegel sosok peri yang merasuki Nico. Crystal lalu memulai rayuannya dengan iming-iming bahwa peri itu boleh memasuki tubuhnya. Ia adalah orang yang istimewa dan bisa melihat para arwah maupun iblis. Seketika, tubuh Nico pun langsung sekarat dan mengeluarkan cahaya aneh. Kemudian, keluarlah dua peri dari mulutnya. Ketika dua peri itu akan masuk ke dalam tubuh dari Crystal, Charles pun berhasil menangkapnya lebih dulu dan memasukkannya ke dalam toples. Ternyata, toplesnya berhasil mengurung kedua peri itu dengan bantuan serpihan guci yang ia masukkan sebelumnya. Kini, mereka pun merasa sangat lega karena bisa menolong orang lain dan menyelamatkan nyawanya. Edwin berniat menyimpan kedua peri itu yang ia gunakan sebagai koleksinya. Singkat cerita, sadarlah Nico dengan rambutnya yang berubah menjadi warna putih karena dia yang sekarat sebelumnya. Lebih mengejutkannya, kini Nico juga bisa melihat Charles dan juga Edwin karena efek dari sekaratnya sebelumnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pos surat hantu yang mengantarkan surat untuk Charles dan juga Edwin. Ia mengatakan bahwa banyak klien yang membutuhkan bantuannya. Di samping itu, diperlihatkan Esther yang melakukan ritual dengan meracik beberapa cairan dan memberikannya kepada burung gagaknya yang bernama Monty. Seketika, burung gagak dari Esther pun langsung berubah wujud menjadi manusia. Keesokan harinya, Charles bersama Edwin mendapatkan banyak klien yang sudah mengantri di depan pintu kamarnya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka memiliki permasalahan dan membutuhkan bantuan dari detektif Dead Boy. Ketika Charles bersama Edwin menanyai mereka satu persatu, permasalahan mereka pun sangat tak masuk akal dan tak ada yang benar-benar harus ditolong.
Contohnya adalah arwah dari seorang pria tua yang menganggap bahwa dirinya yang ada di dalam lukisan terlihat lebih muda daripada saat ini. Kemudian, seorang arwah yang mengeluh sakit kepala. Jelas hal ini di luar ranah pekerjaan dari Charles dan juga Edwin. Setelah memutuskan bahwa tak ada yang perlu ditolong, datanglah arwah seorang wanita bernama Susan. Ia mengabarkan bahwa saudaranya yang bernama Brandon yang sudah meninggal tak kunjung dibawa ke akhirat. Kini, rumahnya terkenal dengan rumah berhantu. Merasa bahwa kliennya satu ini memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, Charles bersama Edwin pun langsung menerimanya dan bersiap melakukan penyelidikan. Hal pertama yang mereka lakukan yaitu mencari tahu tentang informasi mengenai Brandon. Charles lalu membagi tugas bersama Edwin jika dia akan pergi bersama Crystal sedangkan Edwin akan pergi bersama Nico. Charles bersama Crystal menanyai Jenny barangkali dia mengetahui tentang kematian dari Brandon. Sedangkan Edwin bersama Nico, mereka mendatangi sebuah pusat berita barangkali ada informasi tentang kematian dari Brandon. Seorang pegawai di sana pun ada yang mengetahui berita itu dan rumornya seluruh keluarga dari Brandon ditemukan tewas. Kembali ke Charles, Jenny pun mengatakan bahwa yang ia tahu, Brandon membunuh semua keluarganya akibat istrinya yang ketahuan selingkuh. Namun, tak ada yang tahu pasti sebab banyak orang yang kesurupan setelah masuk ke sana. Dari pintu masuk, datanglah Esther yang dikira Charles akan membalas dendam. Padahal, Esther sedang mengambil pesanan dagingnya kepada Jenny. Saat akan pergi, Esther menyuruh mereka untuk berhati-hati saat memasuki rumah dari Brandon. Akan tetapi, Charles tak memperdulikannya. Beralih ke Nico, saat Edwin baru keluar dari sana, ia pun disapa oleh Monty yang bisa melihatnya. Edwin pun lalu bertanya bagaimana dia bisa melihatnya. Monty pun beralasan bahwa dia mengalami kecelakaan di masa kecilnya. Padahal, dia adalah burung gagak dari Esther yang ditugaskan untuk memata-matai Charles dan juga Edwin. Malam harinya, setelah semua informasi sudah terkumpul, Charles bersama Edwin dan juga Crystal pun langsung mendatangi rumah dari Brandon. Sedangkan Nico, dia diperintah untuk tetap berada di kontrakannya. Saat sudah tiba di sana, Charles pun merasa heran sebab arwah dari Brandon masih tetap ada di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun dikejutkan dengan pemandangan gila di mana Brandon membunuh semua keluarganya tanpa ada yang tersisa. Seketika, arwah dari Brandon dan juga keluarganya pun langsung menghilang. Crystal pun berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Kini, Brandon dan juga keluarganya sudah pergi ke akhirat. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, kejadian sebelumnya pun terulang kembali di mana Brandon membunuh seluruh keluarganya. Edwin pun menyadari bahwa kematian berulang inilah yang menyebabkan arwah dari Brandon dan keluarganya tak pernah pergi ke akhirat. Edwin bersama Charles pun merasa sangat kesulitan sebab mereka tak pernah menangani kasus seperti ini. Saat membaca di buku kuno, Edwin pun menemukan masalah dari Brandon yang disebut sebagai pengulangan kematian. Artinya, Brandon dan keluarganya tak menyadari bahwa mereka telah meninggal. Cara untuk menghentikan mereka adalah dengan mencari pemicunya. Beralih ke Nico, kedua peri yang ada di dalam toples pun mencoba merayunya agar dia mau membuka tutup dari toples. Nico pun tak memperdulikannya sebab dia tak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Kedua peri itu terus memohon dan berjanji bahwa mereka akan pergi dari sini. Namun, Nico tetap tak memperdulikannya. Nico lalu memutuskan untuk mencari Crystal dan yang lainnya sebab para peri terus menghasutnya di dalam kontrakan. Nico tak tahu harus mencari kemana sebab dia tak tahu rumah dari Brandon. Beralih ke Edwin, Charles yang sudah tak tahan lagi, dia pun berniat membunuh arwah dari Brandon berharap semua ini berakhir. Akan tetapi, Brandon malah memukulnya yang membuat Charles pun langsung terdiam. Edwin berusaha menyadarkannya namun Charles tetap saja diam. Tak diduga, Charles malah ikut ke momen pengulangan di mana Brandon membunuh seluruh keluarganya. Edwin pun lalu berusaha mencari cara agar sahabatnya atau Charles bisa kembali sadar. Edwin terus berpikir tentang dari mana pemicu semua ini. Di atas kamar, sebelum Brandon membunuh keluarganya, terdapat suara musik yang sepertinya berasal dari sebuah kaset. Edwin pun merasa bahwa itu adalah pemicunya. Dengan bergegas, Edwin bersama Crystal pun mencoba mencari sumber dari suara musik tersebut.
Edwin mencoba menerobos dinding demi dinding untuk mencari suara musik itu. Pada akhirnya, mereka pun menemukan sumber musik itu yang berada di ruangan rahasia. Di sana, terdapat CCTV dari Brandon yang masih menyala. Edwin pun merasa yakin jika ini pemicunya. Edwin lalu mencoba mencabut saluran kabel dari CCTV dan juga mengambil kaset musik yang ada di sana. Tak diduga, dari suatu arah, datanglah monster mengerikan yang pernah ditemui oleh Edwin. Monster itu memakan energi negatif dari para manusia maupun arwah. Kristal pun lalu diperintah oleh Edwin untuk membayangkan hal yang bahagia. Kristal lalu membayangkan masa bahagianya bersama David. Setelah berhasil lolos dari sana, Edwin pun mengajak Kristal untuk pergi ke ruang bawah. Benar saja, Brandon dan keluarganya tak mengulangi lagi kejadian pembunuhan. Di samping itu, Charles juga kembali sadar dan bersikap normal. Mereka semua pun merasa bahagia dan langsung pergi dari sana. Istri dan juga anak dari Brandon lalu mengucapkan terima kasih kepada Edwin dan yang lainnya. Setelah keluar dari sana, Kristal bertanya mengapa mereka harus buru-buru pergi. Edwin pun menjawab bahwa malaikat dari akhirat akan menjemput Brandon bersama keluarganya. Malaikat itu tak boleh tahu keberadaannya bersama Charles, sebab mereka berdua yang melarikan diri dari neraka. Dari suatu arah, muncullah Nico yang sudah siap membantu mereka. Akan tetapi, Edwin mengatakan bahwa misi sudah selesai. Thanks. Saat berjalan pulang ke kontrakan, Edwin sudah ditunggu oleh Monty yang ingin berbicara kepadanya. Nico lalu memperkenalkan Monty kepada Charles dan juga Kristal bahwa dia bisa melihat hantu. Charles pun sedikit curiga kepada Monty sebab dia merasa tak asing. Namun, dia tetap berusaha untuk berpikir positif. Di akhirat, ketika keluarga dari Brandon ditanyai berbagai hal, mereka pun menjelaskan bahwa detektif Edwin bersama Charles telah menolong mereka. Nick pun merasa sangat senang bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena dia yang kini mengetahui keberadaan dari Charles dan juga Edwin. I dare say they did. Keesokan harinya, ketika Kristal bersama Nico tengah membayar uang kontrakan, mereka pun dibuat terkejut karena Jenny yang tiba-tiba tersenyum sendiri. Ternyata, Jenny sering mendapatkan surat romantis dari seseorang yang entah siapa. Ketika Kristal ingin membacanya, Jenny langsung memarahinya. Tak lama kemudian, datanglah pengirim surat yang mengejutkan Kristal dan juga Nico. Pengirim surat itu yang bernama Dagvin pun ingin menyampaikan hal penting kepada Charles dan juga Edwin bahwa telah terjadi kematian massal di dekat mercusuar. Tak ada yang tahu pasti tentang penyebab dari semua itu. Merasa jika kasus ini cukup serius, Edwin pun langsung mengajak semua teman-temannya untuk pergi ke sana. Saat sudah tiba di sana, Nico memanggil seorang polisi atas kasus kematian seseorang di dekat mercusuar yang jasadnya menghilang. Namun, polisi itu tak mempercayainya dan menganggap bahwa Nico mengada-ngada. Dari suatu arah, datanglah seorang wanita bernama Asha yang percaya dengan ucapan dari Nico. Asha sendiri tinggal tak jauh dari sana. Ia mengetahui banyak keanehan di dekat mercusuar. Nico pun lalu diajak oleh Asha untuk mampir ke rumahnya. Sementara itu, Charles bersama Kristal mencoba menanyai arwah yang ada di sana. Ketika Kristal bertanya tentang apa yang terjadi, arwah itu hanya mengatakan bahwa suara yang didengarnya sangat indah sekali. Charles pun merasa sangat bingung sebab ia sendiri tak mendengar apa-apa. I heard Brenda, my wife. Di tempat lain, Edwin didatangi oleh Raja Kucing yang ingin menagih jawabannya. Raja Kucing itu bertanya tentang seberapa banyak kucing di kota ini. Edwin pun menjawab sekitar 150-an. Raja Kucing itu pun langsung tertawa dan mengatakan salah. Ia juga menyuruh Edwin untuk bekerja lebih serius lagi dalam menghitung kucing di kota ini. Di sebuah taman, diperlihatkan Nick yang kini mendatangi dunia manusia. Walaupun ia tak disetujui oleh atasannya untuk mencari Edwin dan juga Charles, ia pun tetap bersikeras untuk pergi mencari sendiri sesuai keinginannya. Sementara itu, di atas mercusuar, Kristal melihat Alane di dalam laut yang tiba-tiba menghilang. Kini, dia pun merasa yakin bahwa ada sesuatu di dalam laut. Di lain sisi, diperlihatkan Nico yang berada di rumah dari Asha yang kemudian memberikan minum kepadanya. Asha juga menceritakan bahwa di laut ini terdapat seorang dewi baik yang bisa mengabulkan permintaan.
Dewi itu dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai dewi keberkahan yang menjaga laut. Apabila ingin mengetahui tentang keanehan di laut ini, Asa menyuruh Nico untuk mencari dewi itu. Ketika kembali ke teman-temannya, Nico menceritakan semua yang dikatakan Asa kepadanya. Di samping itu, Kristal bersikap sangat aneh dan ingin melompat dari atas tebing setelah mendengar suara yang hanya bisa dia dengar. Nico pun berhasil menyelamatkan Kristal sebelum dia melompat ke bawah. Charles lalu bertanya tentang apa yang dirasakan oleh Kristal. Kristal pun menjawab bahwa dia mendengar suara ibunya yang memanggilnya. Di samping itu, Nico menemukan batu aneh yang membuat mereka berpindah dimensi. Mereka lalu melihat seorang dewi penunggu yang menyuruh mereka untuk bertanya sesuatu. Nico bersama Edwin dan juga Charles pun bertanya tentang makhluk apakah yang membuat orang bunuh diri di tempat ini. Dewi itu pun menjawab bahwa ada sosok monster yang terbangun dari tidurnya. Mereka pun diperintah untuk menidurkannya kembali. Kini, tersisa Kristal yang belum bertanya. Kristal lalu bertanya hal lain tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kembali ingatannya. Dewi itu pun menjawab dengan kalimat teka-teki bahwa saat tanah bergerak dan burung-burung menangis, maka lihatlah lebih dalam. Saat Kristal bertanya apa maksudnya, dia pun malah kembali ke dunia nyata. Mereka berempat lalu mendatangi toko dari Mick untuk menanyakan sesuatu yang bisa menidurkan monster di dalam laut. Mick pun mengatakan bahwa dia mengenal monster itu yang bernama Angie, sebab dahulunya dia juga tinggal di laut. Cara menidurkan mereka adalah dengan sebuah musik yang sering digunakan untuk menidurkan bayi. Di sisi lain, diperlihatkan Jenny yang ditemui oleh Nike yang bertanya kepadanya tentang di mana Kristal berada. Awalnya, Jenny tak mau menjawabnya sebab Nike yang sangat mencurigakan. Akan tetapi, Nike langsung menggunakan kekuatannya agar Jenny berkata dengan jujur. Setelah Jenny mengatakan semuanya, Nike pun langsung pergi dari sana. Di samping itu, Jenny juga tak mengingat apa-apa seakan pertemuannya dengan Nike tak pernah terjadi. Kembali ke Edwin dan yang lainnya, Mick pun menyarankan sebuah benda yang bisa mereka gunakan untuk menidurkan Angie. I found one of these at a maritime museum once. Kini, yang mereka butuhkan selanjutnya adalah umpan agar monster itu mau membuka mulutnya. Kristal pun menyarankan untuk menggunakan sebuah daging sisa yang berada di belakang toko dari Jenny. Mereka lalu mencarinya walaupun baunya sangat tak sedap. Ketika semua sudah siap dan mereka kembali ke mercusuar, datanglah Nike yang mengucapkan selamat malam kepada mereka. Charles pun menyadari bahwa itu adalah malaikat yang diutus dari akhirat atau Death. Namun, ada yang berbeda dengannya. Seharusnya, Death membawa surat tugas penangkapan. Nike lalu mengatakan bahwa dia tak membutuhkan surat itu. Charles bersama Edwin lalu diperintah agar ikut bersamanya untuk kembali ke neraka. Akan tetapi, Charles langsung menolaknya dan berusaha untuk mengajarnya. Ketika Kristal mencoba membantu dengan melihat alam bawah sadar dari Nike, dia pun malah merasa histeris seakan kekuatannya tak mempan dengan Nike. Charles lalu mengajarnya dan menjatuhkannya dari atas tebing menggunakan benda yang akan mereka gunakan untuk menidurkan Angie. Seketika, Nike pun langsung dimakan oleh Angie yang berada di dalam laut. Kini, mereka pun merasa sangat lega karena misi mereka kali ini telah berhasil. Mereka bertiga juga menyanjung Charles bahwa dia sangat hebat. Keesokan harinya, mereka pun melihat para arwah yang sudah pergi ke akhirat dan monster laut yang tak ada di sana. Merasa jika semua sudah aman, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Kristal bersama Nico pun berniat untuk beristirahat sebab mereka yang merasa sangat lelah. Dan kemudian, part yang pertama pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada part yang pertama. Untuk part keduanya, silakan tunggu di konten selanjutnya. Di part keduanya, petualangan Charles bersama Edwin akan lebih seru lagi sebab misi mereka yang semakin rumit. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.